Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Jadi kami kembali menyapa sobat tani semuanya. Yang tentunya kita akan membahas mengenai tanaman kakao. Jadi seiring perkembangannya zaman sekarang, jadi kita dihadapkan dengan dua opsi dalam penjualan biji kakao, yakni opsi yang lama tetap berjalan, misalnya kita menjual biji kakao yang sudah dijemur atau biji kering. Kemudian opsi kedua yakni menjual biji kakao itu masih basah. Bahkan setelah kita kupas, kita pilih-pilih bijinya yang bagus, itu sudah bisa kita jual. Nah, pertanyaan yang sering muncul buat kita adalah, yang manakah yang lebih menguntungkan buat kita sebagai petani? Menjual biji kakao kita yang masih basah atau menjual biji kakao kita setelah dijemur atau sudah kering. Nah, kali ini kami akan melakukan eksperimen atau melakukan uji coba bagaimana cara membandingkan dari kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk melihat hasilnya, ikuti video ini. Kita lanjut. Kami mengharapkan kepada sobat tani semuanya, bila misalnya ingin mengikuti perkembangan video kami selanjutnya, silakan tekan subscribe. Dan apabila konten yang kami buat ini memang bermanfaat, bisa di-share supaya informasi yang kami sampaikan ini bisa juga sampai kepada teman-teman kita semua. Oke, terima kasih. Nah, di sini dalam uji coba kita kali ini kami akan mencoba beberapa klon, karena takutnya klon tertentu berbeda hasilnya biasanya dijual basah atau jual kering. Olehnya itu di sini kami sudah ada beberapa sampel. Jadi di sini ada 4 sampel yang akan kami uji coba. Di sini kami bisa perlihatkan tentunya yang lebih besar dulu, yang unggul ini. Ini yang paling atas. Ini adalah klon MCC 02 atau klon 45. Dan kebetulan sudah ada sebagian bijinya yang kami ambil. Ini tinggal kita belah semua, kemudian kita masukkan dan kita timbang basah. Kemudian nantinya kita akan bandingkan pada saat kakaonya kering. Kemudian sampel kedua yakni ini klon biasa, klon kakao lokal yang warnanya hijau jika masih muda, kemudian kuning pada saat sudah matang. Kemudian klon yang selanjutnya yakni klon Sulawesi 1, yang kita kenal kakao ini sangat sedikit masalah lendir kakao, lendir buahnya, lendir biji seperti ini. Kemudian klon yang selanjutnya ini klon Sulawesi 2 atau biasa juga disebut dengan BER 25. Jadi ini klon ini kita semuanya akan ambil sampelnya sekitar beberapa kilo, kemudian kita jemur di tempat berbeda masing-masing, kemudian kita bandingkan hasilnya pada saat kakaonya kering. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran tentang kita semua sebagai pelaku petani kakao, bisa membandingkan keuntungan yang mana yang seharusnya kita lakukan, apakah menjual biji kakao kita basah atau kita keringkan terlebih dahulu. Nah, inilah hasil klon MCC 02 atau 45 setelah dibelah. Jadi luar biasa pada saat memang sudah matang full seperti ini. Bijinya yang super besar. Jadi kita nantikan bagaimana hasilnya. Bisa melihat buahnya lumayan bagus juga. Ini sudah kita ambil sebagian, jadi kita tinggal menambahkan saja. Inilah hasil biji untuk sementara, dimana ini klon lokal yang berwarna kuning, ini klon Sulawesi 1, ini klon Sulawesi 2, dan ini klon
MCC 02 atau 45. Di bijinya sudah kita ambil, ya, tinggal kita uji coba menimbang basah, kemudian kita jemur dan hasilnya nanti kita akan timbang lagi. Sulawesi 2 kita akan timbang berapakah beratnya. Ini masih lagi 4 kilo, jadi mau kita kurangi lagi sampai 3 kilo. Ya, jadi ini sudah pas 3 kilo. Jadi semuanya ini kita akan coba sampai 3 kilo, baru kita akan coba jemur. Hari pertama penjemuran kakao. Jemuran hari ketiga. MCC 02 masih sangat basah. Klon lokal Sulawesi 1, Sulawesi 2. Wah, ternyata kakao klon ini proses keringnya lama. Ini butuhkan waktu kurang lebih 5 hari baru kering total. Ini berbeda dengan klon yang lain yang 4 hari pun sudah cukup kering. Ini kami sudah jemur lagi dan ini sudah kering total juga. Alhamdulillah, biji kakao yang kita jemur beberapa hari yang lalu ini sudah kering. Meskipun sempat cuaca kurang bersahabat, pernah sehari tidak pernah muncul matahari. Di sini kita bisa melihat secara perbedaan dari kualitas biji, dan sangat menonjol memang. Untuk klon yang satu ini pasti kita sudah tahu ini bahwa ini adalah klon 45 atau MCC 02. Jadi sebagaimana kita ketahui kemarin di proses penjemuran biji kakao ini kami sampaikan kembali bahwa kami ambil sampel di 4 jenis klon berbeda, kemudian berat yang sama. Jadi dimana kemarin kami ambil sampel setiap klon itu mencoba menjemur masing-masing 3 kg, baik itu klon MCC 02 ini, klon Sulawesi 2, dan klon Sulawesi 1. Meskipun sebenarnya ada sedikit campuran dari klon lokal, dan kita menjemur hanya sekitar 1 kg saja. Dan inilah hasilnya. Dan setelah semuanya kering, kita akan coba kemas dan kita coba timbang kembali. Ya, kita akan coba kemas, masukkan ke dalam wadah, kemudian nanti kita akan coba timbang. Dan yang lain pun kita akan coba kemas lagi. Timbang satu persatu. Bagaimanakah perubahan berat daripada kakao ini? Kita mulai dari klon MCC 02 atau klon 45 dengan bijinya yang super besar ini. Jadi dari 3 kg basah, berapakah saat kering? Kita bisa lihat. Jadi untuk kering klon MCC 02 ini adalah 1,2 kg. Selanjutnya kita akan naikkan klon Sulawesi 2 atau biasa juga disebut BR25. Jadi
Untuk klon ini kurang lebih juga beratnya sama 1,2 kg. Jadi dari 3 kg basah pun hasilnya juga sama 3, atau 1,2 kg seperti dengan MCC 02 tadi. Kita akan naikkan klon Sulawesi 1. Ini klon Sulawesi 1 ini dengan ciri khas kurang lendir saat dipanen. Kita akan lihat bagaimana perubahan beratnya. Ini juga kita ambil 3 kg pada saat mentah. Dan wow, ini nyaris 1,4. Taruhlah kita pakai 1,3. Jadi luar biasa, hampir 1,4 sebenarnya. Jadi untuk saat ini yang unggul sementara. Dan yang terakhir ini adalah klon lokal. Memang populasinya sedikit di lokasi kami, jadi hanya seberapa yang kami ambil. Ini waktu basah hanya 1 kg. Kita akan coba lihat bagaimana perubahan pada saat kering. Jadi dari 1 kg basah ini sekarang tinggal 400 gram. Jadi kurang lebih juga sama. Biasanya tadi kita gunakan 3 kg, ini hasilnya pun akan 1,2. Berbeda dengan klon Sulawesi 1 ini. Klon Sulawesi 1 ini memang lebih unggul. Beratnya sekitar 1,4 tadi. Itu karena memang biji dari kakao ini dari segi lendir buah saat muda atau basah itu sangat sedikit, sehingga perubahan berat saat kering pun itu tidak terlalu banyak perubahan. Hasil daripada perbandingan antara kakao yang ditimbang saat basah dan ditimbang saat kering. Jadi dimana hasilnya kurang lebih sama, kecuali klon Sulawesi 1 ini. Klon Sulawesi 1 ini lebih unggul sedikit karena memang dari segi biji ini bundar-bundar, kemudian perubahan saat basah dan kering itu tidak terlalu jauh dari perubahan bijinya, karena memang ini kurang lendir saat waktu masih basah. Berbeda dengan klon yang lain. Di klon yang lain ini, jadi kita ambil 3 contoh, itu kurang lebih sama hasilnya. Di perbandingan 3 kg basah menghasilkan kakao kering sebanyak 1,2 kg. Dan baiklah, kita akan mencoba menganalisa perbandingan hasil dari segi harga.